Halo guys, selamat datang di Labe Channel. Pada channel kali ini akan memberitahukan kalian rekomendasi film animasi, film kartun, dan game. Nah, pada kali ini saya akan memberitahukan kalian berbagai macam game terberat atau yang memakan banyak ruang di PC. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita intronya saja dulu ya. You should take it slow. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang game terberat yang ada di PC. Nah, bermain game sangatlah seru dan terkadang membuat kita bosan. Namun, ada berbagai game terberat yang hampir memenuhi ruang di PC, sehingga tidak dapat menginstal aplikasi yang lainnya yang berada di PC. Nah, jadi penasaran apa saja game yang terberat di PC? Baiklah, berikut ini adalah 5 game terberat yang ada di PC. The Use is Mankind Divided. Nah, game yang satu ini adalah game yang menggabungkan elemen first shooter, stealth, dan role playing serta menampilkan eksplorasi dan pertempuran di lingkungan yang terhubung ke hubungan utama Praha dan pencarian yang memberikan pengalaman dan memungkinkan penyesuaian kemampuan karakter utama dengan praksis kits. Nah, game ini dirilis di Windows dan di Linux pada tahun 2016 dan di Mac pada tahun 2017. Permainannya memang terlihat spektakuler, tetapi tidak terlalu melihat kelebihannya dalam hal grafis. Makanya tidak heran kalau game ini membutuhkan ruang hingga 77 GB. Nah, percakapan antar karakter memiliki beragam respon dengan opsi dalam percakapan dan pada titik cerita yang penting yang mempengaruhi bagaimana acara berlangsung. Pemain dapat menyelesaikan bridge mode tantangan yang ditetapkan dunia maya selain kampanye utama. Middle-earth: Shadow of War. Middle-earth: Shadow of War adalah permainan peran-peran yang ditetapkan di dalam lingkungan dunia terbuka dan dimainkan dari sudut pandang orang ketiga, mengikuti dari pendahuluannya. Percaya atau tidak, game ini bisa menghabiskan lebih dari 95 GB ruang di PC. Mungkin karena game open world yang sangat megah dan luas, terdiri dari lebih 5 area luas acara, termasuk segerombolan musuh dan banyak karakter yang dimainkan, maka masuk akal untuk mengonsumsi hampir 100 GB ruang. Nah, game ini dikembangkan oleh Monolith Production dan diterbitkan oleh Warner Bros. Entertainment. Game ini adalah sequel Middle-earth 2014, Shadow of Mordor 2014, dan dirilis di seluruh dunia untuk Microsoft Windows, PlayStation 4, dan Xbox One pada tahun 2017. Pemain ini mengontrol Tyrone, protagonis permainan, yang memiliki beberapa kemampuan atletik dan tempur alami sebagai penjaga kondor, tetapi memiliki kemampuan unik yang disediakan oleh Rod Celebrimor dengan siapa ia berbagai tubuhnya. Multiplayer game ini memiliki mode penaklukan sosial, yang dimana pemain dapat menyerang benteng pemain lain dan berusaha menaklukkannya. Mode ini memiliki 2 peraturan, ramah dan peringkat. Nah, friendly memungkinkan pemain untuk menyerang benteng seseorang tanpa risiko kehilangan pasukan.
Call of Duty Infinite Warfare. Game yang satu ini adalah video game yang menembakkan orang pertama pada tahun 2016 yang berpusat di sekitar pertempuran untuk tata surya, yang dimana front pertahanan permukiman pasukan bermusuhan yang merupakan antagonis utama berusaha untuk mengambil alih. Game ini juga membawa pemain dalam petualangan dengan musuh di luar angkasa, dan dengan hiasan tersebut wajar jika game ini mengonstruksi lebih dari 101 GB ruang di PC. Nah, game ini dikembangkan oleh Infinite Ward yang diterbitkan oleh Activision. Game ini adalah angsuran ke-13 dalam seri Call of Duty dan dirilis di seluruh dunia untuk Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One pada tahun 2016. Selagi berkembangnya Infinite Ward West yang dimulai selama tahun 2014, pemain ini mengendalikan Letnan Nick Reyes dari Special Combat Air Recon dalam kurung SCR. Mereka memiliki pejuang transformasi mereka sendiri yang bernama Jackal, yang dapat mereka sesuaikan serta kapal pusat hub yang bernama Retribution. Infinite Warfare memiliki kinerja yang buruk dibandingkan dengan judul Call of Duty sebelumnya. Meskipun Infinite Warfare adalah game yang terlaris di Asia pada tahun 2016. Gears of War 4. Gears of War 4 adalah warabala video game yang dibuat oleh Epic Games, yang dimana seorang prajurit di koalisi pemerintah memerintahkan petugas untuk memimpin upaya terakhir untuk menghancurkan Luxus Horde dan menyelamatkan manusia. Yang ditambah lagi dengan lebih dari 10 karakter militer dengan senjata dan kemampuan yang berbeda. Nah, secara keseluruhan game ini menghabiskan lebih dari 113 GB ruang di PC. Nah, game ini dikembangkan oleh dan dikelola oleh The Coalition dan dimiliki dan diterbitkan oleh Xbox Game Studios. Serial ini berfokus pada konflik antara manusia, hominid reptil bawah tanah yang dikenal sebagai Luxus Horde, dan rekan-rekan mereka yang bermutasi lamit. Serial ini terkenal karena penekanannya pada pertempuran berbasis menutup, yang dimana pemain dapat menggunakan objek untuk menghindari tembakan atau dengan aman melibatkan musuh. Nah, yang terakhir ada Final Fantasy 15. Final Fantasy 15 adalah permainan yang memiliki lingkungan dunia terbuka dan sistem pertempuran berbasis aksi, yang menggabungkan senjata cepat alih, silih unsur, dan fitur lainnya seperti perjalanan kendaraan berkemah. Game ini dikombinasikan dengan gameplay open world serta detail dari karakter dan musuh untuk membuatnya sempurna. Game ini memakan ruang 148 GB yang dikonsumsi dianggap sesuai dengan untuk kemegahannya yang diperoleh. Game ini dikembangkan dan diterbitkan oleh Square Enix sebagai bagian dari seri Final Fantasy. Game ini dirilis untuk PS4 dan Xbox One pada tahun 2016 dan tadinya sebagai judul peluncuran pada tahun 2019. Pengaturan Final Fantasy 15 adalah fantasi berdasarkan
realitas dengan lokasi dan makhluk berdasarkan elemen dari dunia nyata. Untuk melengkapi permainan, Square Enix menciptakan proyek multimedia yang disebut Final Fantasy XV Universe yang mencakup beberapa game spin-off serta serial anime dan film fitur. Nah, itulah beberapa jenis game terbarat yang telah saya berikan. Bukan hanya itu saja, namun masih banyak game-game yang lainnya yang memakan banyak ruang di PC sehingga tidak dapat menginstal aplikasi yang lainnya. Nah, sekian dari video game terbarat yang saya berikan, dan semoga bermanfaat, serta jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya. Oke guys, sekian dari video saya kali ini. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dari video tersebut. Sekian dan terima kasih. Bye.